check up yang di Indonesia sama yang di sini tuh hasilnya beda gitu, intinya kayak gitu. Jadi sih intinya itu kalian harus hati-hati aja lah, karena banyak oknum-oknum di Indonesia yang kayak gitu itu. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan cerita pengalaman dari teman-teman saya ya. Jadi teman-temannya saya gitu maksudnya. Aku punya teman, terus temannya dia itu punya cerita. Jadi mungkin kali ini aku speak up lah di sini agar teman-teman itu bisa berhati-hati untuk proses kesini gitulah intinya. Oke. Ini tuh gini ya ceritanya. Kita mulai dari mana dulu ya? Pokoknya tentang perkara medical check up yang di Indonesia sama yang di sini tuh hasilnya beda gitu. Intinya kayak gitu. Tapi detailnya kita mulai dari mana? Jadi dia itu di LPK lah, di LPK. Gak aku sebutin namanya karena ini berbahaya. Jadi dia tuh belajar di LPK itu kan dia ada medical check up gitu kan. Dia itu medical check up-nya hasilnya beda sama yang di Jepang kayak gini. Karena apa? Karena yang di Indonesia itu mungkin bisa dimanipulasi kayak gitulah intinya. Tapi kalau di Jepang no speser pun nggak bisa. Kalian mau manipulasi, mau menyuap sini tuh nggak bisa. Karena di Jepang itu memprioritaskan kejujuran gitu loh, keaslian, kefaktaan. Jadi buat kalian hati-hati lah. Kenapa kok bisa beda ya? Mungkin bukannya di Indonesia itu alat untuk medical check-up-nya kurang canggih atau gimana, itu nggak mungkin. Di tempat dia medical check up itu rumah sakitnya itu rumah sakit kecil dan nah bisa di kayak gitulah, ganti-ganti gitu hasil medical check up-nya. Nah, yang buat kalian yang mau medical check up berhati-hatilah ya. Kalian ya walaupun ini nambah dana untuk pribadi, saran saya mungkin karena LPK itu tidak meyakinkan gitulah. Kalau ibarat kalian gak yakin sama LPK-nya dan klinik atau rumah sakitnya, kalian berangkat pergi medical check up sendiri gitu, di luar dari agenda LPK-nya kayak gitu loh. Ini cuman saran sih, daripada nanti kalau udah datang kayak gitu di sini resiko. Bahkan gimana ya, bahkan ada kayak gimana ya, mau medical check up itu ditutupin. Kayak dulu aku juga sebenarnya takut sih waktu medical check up itu, karena takut ada penyakit apa gitu. Dulu tuh aku minum atau minum kecap sama degan sama kelapa hijau, yang masih muda itu. Karena ibarat kalau ada penyakit dalamnya bisa tertutup gitu. Tapi walaupun di Indonesianya lolos, terus jangan harap gimana ya, di sini tuh medical check up lagi cuy. Kalian 1 minggu di Jepang, langsung kalian di medical check up lagi di rumah sakit sini kayak gitu. Kan datang di Jepang tahap khusus untuk pemagang gitulah, tahap istirahat sehari, mungkin besoknya masuk ke senta kan, karena untuk khususnya pemagang ya. Awal datang itu nggak langsung kerja gitu. Dia itu gimana ya, belajar di gako lagi, di sekolahan lagi gitu, belajar bahasa, belajar dasarnya, intinya belajar budaya lah, belajar lalu lintas lah kayak gitu. Nggak langsung penempatan kerja kayak gitu.
ngomong kalau mungkin ini suaranya, audionya agak berisik, sorry ya cuy, karena kita ini ambil videonya di pinggiran sungai. Kayak gini lah suasana sungai yang ada di Jepang. Kita berangkat ke Jepang itu butuh modal puluhan juta cuy. Jadi ya sayang uang lah kalau ibarat kayak amit-amit kena musibah kayak gitulah. Kasihan. Ya oknum-oknum seperti itu pun dia gak mikirin kita loh. Aku pun juga ada pengalaman kayak itu, mungkin di lain video. Mungkin setelah ini di lain video aku akan ceritakan pengalamanku gimana sih berangkat ke Jepangnya. Aku 2 tahun cuy, dari awal belajar sampai berangkat ini, bisa berangkat kayak gitulah 2 tahun. Nanti mungkin di lain video akan aku ceritain. Dan gimana ya, kalau kalian punya itu sakit gigi yang berlubang gitu, di Indonesia lebih baik berobat dulu. Karena apa? Karena menyiksa cuy, sumpah. Aku pun mengalami. Di Indonesia aku gak ada ya lubang gigi itu gak ada. Setelah nyampe di Jepang selang 3 bulan lah, ada lubang gigi. Sakitnya minta ampun, apalagi kalau lagi musim dingin cuy. Kayak tersiksa gimana gitu. Posisi kita lagi kerja kan, tiba-tiba giginya sakit. Nangis cuy, sumpah nangis aku itu. Terus aku minta istirahat dulu lah. Gigiku sakit ya. Alhamdulillah pas waktu itu aku lagi sama bareng mandor yang baik gitulah, jadi dibolehin. Jadi aku pun ya agak sungkan kali ibarat sama dia minta izin kayak gitu, karena bener-bener sakitnya minta ampun. Besoknya ya mandor nyaranin, udahlah berobat aja kau, pergi ke dokter gigi gitu. Ya besoknya lah, alhasil aku gak berangkat kerja, potong karena cuti belum cuti udah dapat cuti itu. Aku cuti sehari kurang. Di Jepang itu berobat ke dokter gigi, mau nambal gigi gitulah, itu kan cukup 1 hari langsung ditambal enggak cuy. Ini pengalamanku emang real. Oke. 1 hari gak cukup kelar, makanya aku bilang apa, kalau kalian yang punya sakit gigi berlubang itu mending diobatin dulu. Karena makan waktu. Gara-gara itu yuk cutiku keambil berapa hari itu? 7 hari, karena 7 hari mungkin 1 hari 4 hari. Karena hari pertama itu aku full ngambil cuti seharian. Terus hari-hari besoknya, karena buat kontrol terus kan, dibersihin gitu, aku kerja setengah hari doang. Setengah harinya buat pergi ke dokter. Ya untungnya perusahaanku baik cuy. Aku dijemput gitulah naik mobil. Karena sistemnya di perusahaanku ini kan, karena aku gemba kan ya. Sebenarnya kan berangkat pulang pakai mobil gitulah, dijemput sama si mandornya itu. Ya syukurnya baik, jadi si bu bosnya itu, istri dari bosnya aku itu, setengah hari. Umpama kerja pagi, terus siang jam 12 itu dijemput aku sama si bu bosnya itu. Alhamdulillah lah dapat perusahaan, walaupun ya setiap perusahaan ada plus minusnya. Perusahaanku emang orangnya baik-baik, apalagi bosnya, tapi ya itu pelit cuy. Kayak gimana ya, emang pelit. Tapi ya kayak gitulah, syukurin aja. Kenyamanan itu kan utama ya.
Kalau ibarat kita gaji gede kan, terus kita kerja gak nyaman, ya kayak gimana, penuh dengan tekanan, malah pikiran stres, gimana coba ya. Gimana ya, aku mau syukurin aja lah. Walaupun pelit ya udah gak apa-apa, ada plus minusnya. Di semua temanku kayak gitu ada plus minusnya. Gaji gede, orangnya toksik semua, orangnya galak-galak, kasar-kasar, bahkan ada yang main tangan kayak gitu ya. Adalah plus minusnya, kita syukurin aja kerja di sini, itu luar negeri. Ini di pinggiran sungai cuy. Di sana ada kayak lagi jalan. Ya kembali lagi dengan itu ya, cerita yang tadi. Pokoknya kalian hati-hati aja lah, oke? Nah, terus di Gako itu entah selang 1 minggu atau 1 minggu lebih ya, bahkan sampai 2 minggu itu nanti kita medical check up lagi, MCU lagi di sini gitu. Dan rumah sakit sini hasilnya real, gak bisa dimanipulasi atau apa. Kalau kalian ada penyakit ya dia terangin itu ada penyakit, bahkan sampai bisa dipulangin gitu. Dan ceritanya si temanku itu, dia itu dari pihak perusahaannya gimana ya, bukan dipulangin putus kontrak, bukan. Intinya itu suruh berobat dulu di Indonesia. Itu cuman untuk kayak gimana, padahal ya di dasar lubuk perusahaannya itu dipulangin, tapi dengan bahasa yang bisa didengar enak hati kayak gitu, untuk berobat di rumah. Dan alhasil ya mau gak mau dia harus pulang karena kondisi kesehatannya kayak gitu. Ini emang benar-benar fatal kali ya cuy. Jadi kalian yang mau berangkat ke Jepang untuk MCU dengan LPK, ya kita bilang LPK abal-abal gitulah, kalian hati-hati aja karena bahaya kali. Perusahaan gak mikir gimana ya, ya emang perusahaan datangin kalian ke Jepang ini dia ngeluarin biaya besar. Ibarat kalian berapa lama belajarnya itu sebenarnya bos di Jepang itu menanggung itu semua. Sebenarnya kita berangkat sini itu harusnya gratis, tapi ya karena itulah bisnis di dalam LPK kita itu ya kayak gitu. Kita duduk di sini aja ngobrol-ngobrol santai, tapi kok basah ya. Sampai mana itu tadi lupa. Dan jadi temanku juga itu ya prihatin. Dia pun berinisiatif kah? Ya. Berinisiatif satu perusahaannya itu gimana sih? Ngasih iuran gitulah, buat iuran. Ya, berapa dia bilang 5.000 berarti setara 500.000 per orang. Dikumpulin buat ongkos dia pulang gitu, buat beli tiket lah, karena perusahaan nggak nanggung lagi. Kenapa? Karena dia ya belum bekerja lah, belum ngasih benefit ke perusahaan pribadinya itu, ya jadinya pihak perusahaan nggak nanggung lagi kepulangan dia. Jadi sih intinya itu kalian harus hati-hati aja lah, karena banyak oknum-oknum di Indonesia yang kayak gitu itu. Ya kita banyak lah modal ke sini, makanya puluhan juta kita modal berangkat ke Jepang kerja di sini itu, puluhan juta. Sayang kalau ibaratnya kita ya mending kita lebih tahu di awal daripada ketahuan di sini kayak gitu. Ibarat kita medical check up di Indonesia jelek, ya udah berarti
bukan rezekiku kerja ke Jepang kayak gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini aja lah pengalaman cerita dari temen-temennya saya gitu. Buat kalian pokoknya yang lagi belajar, semangat, jangan putus asa, terus belajar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.